Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin saya membagikan sedikit tutorial terkait dengan pengelolaan kinerja guru yang pada tahun 2024 ini akan kita lakukan melalui uh, platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di mana sebelumnya pada tahun 2023 kemarin kita melakukan pengelolaan kinerja ini pada e-kinerja BKM. Namun di tahun ini untuk guru dan kepala sekolah itu melakukan pengelolaan kinerja pada PMM. Nah, baik langsung saja Bapak Ibu. Sebelum kita masuk melakukan atau mengisi pengelolaan kinerja kita di PMM, mungkin terlebih dahulu Bapak Ibu dapat melihat kembali Perdirjen nomor 7607 terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, saya akan tunjukkan di sini Perdirjennya nomor 7607 terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu boleh melakukan literasi terlebih dahulu terkait dengan Perdirjen ini, khususnya di halaman 17 terkait dengan poin-poin pengembangan kompetensi. Karena nanti di pengelolaan kinerjanya itu untuk memenuhi ekspektasi dari pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, itu guru minimal harus mengumpulkan 32 poin, di mana 32 poin tersebut dapat dikumpulkan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah dijelaskan di dalam Perdirjen ini Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa akun belajar ID-nya sudah digunakan, masih diingat passwordnya. Jika lupa, dapat menghubungi admin. Dan untuk Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang lupa, itu bisa menghubungi Kokapten Belajar ID. Nah, jika sudah, jadi kita sudah tahu atau sudah sering menggunakan akun belajar ID-nya, kemudian sudah membaca terkait dengan Perdirjen 7607 ini, kita langsung saja mengetikkan di pencarian itu platform Merdeka Mengajar atau kita klik saja PMM, nanti kita diarahkan ke beranda ini Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja yang bagian atas ini, platform Merdeka Mengajar. Nah, jika sudah, maka di ujung ini, jika tampilan awalnya seperti ini, jika kita baru login, maka kita langsung klik bagian kanan atas ini, buka PMM, lalu klik masuk. Setelah itu kita masuk dengan akun belajar.id kita. Jadi kita tinggal pilih Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan tadi, akun belajar ID-nya itu kita masih ingat, terutama passwordnya dan akunnya supaya tidak ada hambatan dalam login. Begitu Bapak Ibu. Nah, jika sudah login, sekarang kita melihat di sini ada beberapa menu yang tampil Bapak Ibu. Nah, menu atau fitur pengelolaan kinerja itu ada di bagian sini, di baris kedua, ujung kanan Bapak Ibu. Kita klik saja pengelolaan kinerja ini. Kemudian klik tetap di sini. Nah, ini adalah tampilan lamannya Bapak Ibu, tampilan lamannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama mulai masuk di sini dalam pengelolaan kinerja guru, maka yang kita lakukan adalah klik mulai di bagian kanan atas ini. Kita klik Bapak Ibu, lalu akan ditampilkan data diri Bapak Ibu. Jadi dipastikan data diri Bapak Ibu ini sudah sesuai, begitu Bapak Ibu. Nah, jika belum sesuai, silakan Bapak Ibu melakukan edit data. Nah, kalau sudah sesuai, jadi edit data itu menunya ada di bagian sini Bapak Ibu.
di bawah. Kalau sudah sesuai juga ini berdampingan mereka berdua. Nah, jika sudah sesuai, karena ini sudah sesuai Bapak Ibu, kita langsung klik saja data sudah sesuai. Nah, ini kemudian kita akan dimintakan konfirmasi kembali apakah data diri Anda sudah benar. Lalu kita klik data sudah benar, Bapak Ibu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan langsung dibawa pada menu perencanaan kinerja, Bapak Ibu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah yang kita ikuti step per stepnya, Bapak Ibu. Begitu. Jadi yang pertama ini kita akan memilih praktik pembelajaran terlebih dahulu. Dari mana caranya? Di sini kita disiapkan 8 menu. Ada 8 menu, ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, untuk memilih ini, Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikan sekolah. Jadi saya contohkan, ini saya akan klik rapor pendidikan Satdik. Kita klik. Nah, ini akan terlihat Bapak Ibu bahwa di sini ada capaian yang cukup, ada juga capaian yang baik. Jadi yang akan kita lakukan pada praktik pembelajaran itu kita pilih yang cukup. Kalau nanti ada yang kurang Bapak Ibu maka yang kurang seperti itu. Jadi ini yang berwarna orange ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah kita langsung lihat Bapak Ibu, atau kalau tidak kita bisa melihat di sini. Jadi kita lihat yang berwarna orange. Nah, di sini kan ada juga yang berwarna hijau. Kalau berwarna hijau ini artinya ini sudah baik. Jadi yang kita perlu benahi adalah di bagian yang berwarna orange, atau bahkan kalau ada yang berwarna merah misalnya, jadi itu yang menjadi prioritas terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi ini silahkan dipilih satu saja Bapak Ibu. Jadi misalnya kita milih aktivitas interaktif, misalnya saya milih aktivitas interaktif. Jika sudah ini diklik Bapak Ibu, kita lihat ke bagian pojok kanan ini. Kita akan pindah ke yang bagian kedua, yaitu ke pengembangan kompetensi. Jadi di sini kita klik Bapak Ibu ke pengembangan kompetensi. Nah, baik, ini kita sudah ada di tahap yang kedua. Jadi tahap ini Bapak Ibu harus diikuti step by step-nya. Jadi tidak bisa kita langsung melompat dari 1 langsung ke 3 seperti itu. Nah, untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, ini di sini kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi dan yang ada di Perdirjen yang tadi sudah saya sampaikan, Perdirjen 7607. Nah, nanti juga akan saya sematkan di dalam link ini, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di situ. Di sini ada disampaikan bahwa Anda, ini yang bagian saya kasih warna biru Bapak Ibu, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Jadi dalam 6 bulan itu kita diharapkan memiliki 32 poin untuk memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, dalam hal ini ekspektasi dari Bapak atau Ibu kepala sekolah. Nah, minimal 32. Artinya ini adalah batas paling sedikit yang harus kita capai. Lebih dari 32 tidak ada masalah Bapak Ibu. Lebih bagus lagi. Tetapi kalau dia kurang dari 32, maka di sini akan berwarna merah Bapak Ibu. Sehingga kita harus memilih aktivitas yang lain sehingga mencukupi 32 poin. Nah, poin itu ada dari mana? Poin itu boleh Bapak Ibu baca di Perdirjen yang tadi sudah saya tampilkan. Atau di sini juga ada Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita sudah mengetahui terlebih dahulu, nanti di sini tinggal kita pilih saja. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu setelah kita membaca ini. Di sini kita langsung klik saja RHK kita, jadi RHK 1 ya Bapak Ibu. Ini kita klik di sini. Maka di sini kita langsung akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi 32 poin tersebut. Ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, jadi
Ini tadi sudah ada juga di perdirian tersebut Bapak Ibu. Tinggal dibaca saja. Ini tanpa JP kalau tidak salah saya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengikuti webinar sebagai partisipan atau ada kegiatan seminar, itu boleh ini kita isi. Jadi saya contohkan Bapak Ibu, kita klik ini. Nah, ini berarti poin kita itu sudah 4. Ini 4 poin, berarti kita masih kurang 28 poin lagi. Nah, jika misalnya Bapak Ibu ingin memenuhi 32 poin ini hanya dengan kegiatan sebagai partisipan seminar, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan atau mengikuti seminar atau sebagai partisipan sebanyak 8 kali, itu berarti 8 kali 4 itu artinya sudah terpenuhi. Caranya adalah di target kuantitas, Bapak Ibu, satu kegiatan ini kita ganti dengan 8 kegiatan. Klik saja yang di bagian bawah sini, cari yang 8, Bapak Ibu. Saya coba ini. Nah, ini 8. Oke. Jadi tinggal diklik ini, Bapak Ibu. Total poinnya sudah 32. Berarti kita sudah memenuhi ekspektasi dari pimpinan. Jika Bapak Ibu hanya menginginkan satu ini saja, tidak ada masalah, berarti sudah terpenuhi ekspektasi dari atasan kita. Tapi jika misalnya Bapak Ibu ada lagi kegiatan lain yang bisa direncanakan di dalam satu semester tersebut, boleh ditambahkan lagi di menu ini Bapak Ibu, tambah, lalu pilih lagi kegiatan. Nah, kegiatan lainnya itu ada 18 Bapak Ibu sesuai dengan perdirian tersebut. Misalnya saya mulai dari atas, misalnya meningkatkan melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching, meningkatnya kompetensi sebagai penelaah aksi nyata, ini melalui PMM Bapak Ibu, cerita praktik baik, penelaah perangkat ajar, penyusun konten unggulan, misalnya sebagai narasumber, meningkatnya melalui peran partisipasi observasi pembelajaran bersama rekan sejawat. Ini juga boleh Bapak Ibu. Ini cukup dilakukan di sekolah saja dengan rekan sejawat dan nanti diminta sertifikat keterangan dari pimpinan kita bahwa kita sudah melakukan ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya saya klik ini Bapak Ibu, maka bukti dukung di sini Bapak Ibu boleh lihat bukti dukungnya adalah dalam bentuk laporan. Kalau yang tadi, bukti dukungnya cukup dengan sertifikat saja. Bukti dukung ini juga bisa sudah ada di perdirian tersebut Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dibaca saja. Baik, ini misalnya kita memilih ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Atau ini kan 8 poin Bapak Ibu. Jadi tadi poin kita itu sudah 40 gitu ya. Sudah 40. Jadi sudah melebihi dari 32. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, sudah lebih baik lagi, lebih bagus lagi begitu. Jadi ini ada bahasa jika lebih, ekspektasi akan semakin lebih baik juga. Nah, gitu. Asal jangan kurang gitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu masih punya kegiatan lain-lain lagi, misalnya, maka tambah lagi Bapak Ibu. Di sini klik lagi gitu. Misalnya pilih dari yang lain. Misalnya Bapak Ibu boleh memilih dari sini. Atau misalnya ada Bapak Ibu yang merupakan guru penggerak dan mendapatkan sertifikatnya nanti lulusnya di periode Januari sampai Juni 2024, bisa langsung diklik Bapak Ibu. Ini satu kegiatan saja poinnya sudah 128. Jadi sudah melampaui, nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ini boleh Bapak Ibu pilih saja untuk memenuhi, intinya 32 poin di sini terpenuhi Bapak Ibu. Boleh melalui satu kegiatan yang dilakukan sebanyak beberapa kali, boleh juga melalui beberapa kegiatan sehingga terpenuhi 32 tersebut. Kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya, boleh tinggal ubah, atau misalkan memutuskan hanya satu saja, ini boleh dihapus di sebelah kanan sini menunya Bapak Ibu, tinggal dihapus. Jika Bapak Ibu hanya menginginkan satu saja. Nah, jika sudah Bapak Ibu, ini sudah berwarna biru, artinya ini sudah 32 poin, maka kita lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu tugas tambahan, tapi klik di bagian kanan bawah ini Bapak Ibu. Kita klik.
Nah, di sini opsional saja Bapak Ibu, tugas tambahan ini opsional, artinya Bapak Ibu yang tidak mempunyai tugas tambahan ya tidak perlu mengisi begitu. Kalau mempunyai tugas tambahan, sebaiknya diisi. Eh, Sesuaikan dengan bukti dukungnya Bapak Ibu. Jadi ada banyak ini Bapak Ibu. Misalnya yang pertama saya contohkan, tugas tambahan sebagai ini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Meningkatnya kinerja satuan ini melalui tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang merupakan wakil kepala sekolah itu bisa klik ini Bapak Ibu. Nah, oke. Bukti dukungnya adalah laporan disertai surat tugas, surat keputusan atau surat tugas. Ini bukti dukungnya, jadi ada laporan nanti Bapak Ibu dan surat tugas. Ini targetnya per semester. Berikutnya misalkan selain sebagai wakasek, misalnya juga mengemban tugas yang lain, misalnya sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler misalnya. Nah, pilih lagi Bapak Ibu. Nah, ini kepala oke. Misalnya ada yang bertindak sebagai kepala perpustakaan, Bapak Ibu, ini tinggal dipilih saja kepala perpustakaan. Ini hanya untuk SMP. Oke, hanya untuk SMP, SMA, SMK. Ini semua jenjang. Meningkatnya kinerja melalui tugas teman pembimbing khusus pada satuan inklusif. Nah, ini untuk yang inklusif, ini untuk wali kelas, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada wali kelas, ya silahkan diklik saja. Bukti dukungnya nanti adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas Bapak Ibu. Jadi demikian lagi Bapak Ibu, jika masih ada lagi tugas tambahan kita ya tinggal ditambah saja lalu dipilih di sini. Jadi baik itu sebagai bendahara dana bos, sebagai tim TPPK, misalnya sebagai operator dapodik, sebagai ini banyak semua Bapak Ibu di sini bisa dipilih atau misalnya ada yang sebagai pengurus organisasi profesi guru misalnya bisa juga langsung dipilih di sini. Nanti tinggal dilihat bukti dukungnya apa. Begitu. Nanti menu bukti dukungnya itu muncul di sini Bapak Ibu atau bisa dilihat dibaca di perdirjen yang tadi sudah saya sempat tampilkan di awal. Nah, jika sudah Bapak Ibu, jika sudah, sekarang kita akan lanjut lagi ke tahap berikutnya yaitu perilaku kerja. Jadi kita lanjut lagi ke menu di bawah ini Bapak Ibu yang berwarna hitam ini kita klik. Nah, kalau sudah di sini maka di sini kita mengisi sama halnya kita mengisi SKP kemarin di kinerja BKN. Ini menggunakan prinsip berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel dan seterusnya sampai kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu memilih juga apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini untuk aspek berorientasi pelayanan. Nah, sini dipilih Bapak Ibu, klik ini. Misalnya memilih bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tanpa membeda-bedakan. Misalnya memilih ini Bapak Ibu, kita klik di sini. Nah, bagaimana Anda dapat menerapkannya? Akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita klik lagi Bapak Ibu, perwujudan perilaku yang kita akan rencanakan. Misalnya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Oke, selesai untuk aspek berorientasi pelayanan. Kita pindah lagi Bapak Ibu ke aspek akuntabel. Pilih lagi di sini. Terus apa indikator perilakunya kita yang ingin kita tunjukkan, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur dan seterusnya. Lalu bagaimana pewujudannya? Klik lagi di sini, misalnya dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan ataupun pilihan yang lain. Komponen yang berikutnya adalah kompeten. Masuk lagi di sini, Bapak Ibu tinggal pilih lagi, misalnya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perwujudannya misalnya melalui mendukung penyusunan rencana kerja. Kemudian kita masuk lagi ke aspek yang keempat, yaitu harmonis. Pilih lagi Bapak Ibu, satu di antara tiga ini, misalnya ini. Perwujudannya juga dipilih Bapak Ibu. Demikian seterusnya loyal, misalnya kita pilih, ini kita lengkapi. Adaptif juga demikian. Kita klik. Kita klik. Misalnya ini, lalu kita klik lagi perwujudan perilakunya dan yang terakhir adalah kolaboratif Bapak Ibu ya. Nah, ini kita klik lagi misalnya ini. Nah, jika sudah Bapak Ibu ketujuh aspek berakhlak ini sudah
lengkapi semua Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa langsung ke yang terakhir, tahap terakhir yaitu ke rangkuman. Sini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah lihat di rangkuman ini sudah sesuai. Nah, ini yang keempat terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan perangkat penilaian garing asesmen mengacu pada KWSP ini memang sudah ikut atau include Bapak Ibu, meskipun tadi Bapak Ibu tidak tidak memilih ini begitu, tapi ini memang muncul Bapak Ibu. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena di sekolah kan juga selalu membuat KOSP. Nah, baik, jika ini sudah sesuai dengan yang kita rencanakan, Bapak Ibu silahkan langsung lanjut ajukan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengklik ini, berarti sudah muncul di akunnya Bapak atau Ibu kepala sekolah bahwa Bapak Ibu sudah mengajukan RHK untuk semester 1 di periode 2024, begitu Bapak Ibu. Jadi jika sudah, nanti pimpinan bisa langsung meng-ACC. Jika Bapak Ibu masih ingin ada yang mungkin Bapak Ibu rasa salah, ingin diperbaiki, ya silahkan pergi ke sebelahnya ini Bapak Ibu. Ada menu ubah di sini. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu akan dibawa lagi ke bagian awal di praktik pembelajaran. Misalnya, tadi semestinya Bapak Ibu mengklik instruksi pembelajaran misalnya. Yang terklik di sini aktivitas interaktif. Jadi tinggal diganti saja Bapak Ibu. Lalu lanjut lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya di menu keduanya yang misalnya saya tidak ingin 32 saja. Misalnya mau ditambah lagi misalnya Bapak Ibu. Ya tinggal ditambahkan saja begitu Bapak Ibu. Tinggal diubah. Baik, jika sudah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah ingin langsung mengajukan, silahkan diajukan. Jika belum, ya dilakukan simpan draft saja Bapak Ibu. Jadi boleh klik ubah, lalu langsung simpan draft. Maka draft ini sudah tersimpan. Jadi nanti Bapak Ibu sambil mikirkan lagi 1 atau 2 hari, lalu selanjutnya jika sudah final Bapak Ibu rasa sudah boleh diajukan kepada pimpinan. Jadi simpan draft Bapak Ibu. Nah, jika sudah tinggal matangkan lagi perencanaan tersebut apakah sudah final atau belum. Baik Bapak Ibu, mungkin itu tutorial singkat saya terkait dengan pembuatan RHK di PMM. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.